Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial MongoDB. Nah, episode kali ini merupakan episode terakhir ya dari seri tutorial MongoDB. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan indexing di MongoDB. Nah, di video kali ini kita akan melakukan backup dan restore MongoDB di Docker. Oke, untuk mulainya teman-teman silahkan buka link yang saya sediakan di kolom deskripsi di bawah ya. Nah, di sini ada config untuk Dockernya ya. Oke, ini saya akan menuju ke repository untuk Mongo Docker saya ya. Saya akan menekan dot untuk masuk ke mode editing ya. Saya akan menekan titik di keyboard, nah supaya dia masuk ke editor ya. Nah, supaya di sini kita bisa melihat dengan mudah ya navigasinya. Oke, di sini saya memiliki beberapa file config untuk tutorial kita kali ini ya. Kita akan coba untuk up ke dockernya, kemudian kita akan coba untuk restore data dan backup data. Oke, di sini juga saya sudah sediakan script untuk apa namanya perintah-perintah untuk backup dan restore-nya. Nanti teman-teman bisa ambil semua ya. Di sini ada file untuk YAML-nya. Di sini juga ada file contoh datanya. Kita nanti contohkan langkah demi langkah ya. Kemudian teman-teman buka lagi di sini untuk Docker Hub-nya ya, dan ketikkan di sini MongoDB. MongoDB. Oke. Kita akan mengambil MongoDB yang paling atas ini, yang official image ya. Oke, kita akan pull yang ini. Teman-teman tinggal klik yang ini, copy. Kemudian teman-teman buka terminalnya. Nah, saya akan menggunakan directory ini ya, C Mongo Docker Data. Oke. Di sini akan saya klik kanan dan open in terminal. Oke, saya akan menggunakan directory itu untuk nanti penempatan untuk volumenya ya. Nah, saya akan paste ini untuk Docker fullnya ya. Kita akan jalankan, kita akan pulling dulu. Oke, sudah selesai ya. Nah, kita akan coba cek Docker images. Oke, lihat. Sini sudah ada dua ya. Ada Oracle, ada Mongo. Kita akan menggunakan yang repository Mongo ini ya. Oke. Ini sudah ada, kita akan buka juga Visual Studio Code-nya. Saya akan menekan code dot enter supaya dia kebuka ya. Nah, seperti ini. Oke, filenya masih kosong. Nah, karena ini masih kosong, kita akan inisialisasi. Kita akan gunakan file kita ini. Pertama kita akan membuat file folder backup ya. Kita definisikan dulu di sini. Saya akan membuat folder backup. Nah, nanti folder ini yang akan volumenya di-share ke kontainer ya, kontainer kita. Kemudian kita juga akan membuat ini ya. Nah, ini saya akan rename, saya akan copy, saya akan membuat file di sini. Nah, dot YML ya. Oke. Ini juga. Nah, di sini teman-teman bisa diklik lihat di sini. Di sini ada versi, ini versi untuk standar ya. Kita kalau misalkan membuat Docker Compose selalu diawali dengan versinya. Oke, ini kita kecilkan dulu ya. Ini juga kita kecilkan sedikit. Oke, versinya kita akan saya jelaskan lebih langkah demi langkah ya. Kemudian di sini ada service yang nanti akan dijalankan ya. Ini. Nah, kemudian setelah ini ada satu tab di sini ada MongoDB. Artinya servicenya MongoDB yang akan dijalankan. Ini. Nah, ini dari mana untuk dasarnya? Teman-teman bisa lihat dari sini ya. Nah, ini ada yang officialnya. Teman-teman scroll ke bawah. Nah, di sini nih. Saya mengambil dari sini. Oke. Nah, teman-teman kalau misalkan mau dibaca-baca silahkan keterangannya. Nah, kita akan menggunakan yang sudah jadi aja yang ini ya. Yang ini. Oke. Saya akan copy semuanya dulu ya supaya lebih cepat. Ini akan kita copy. Oke.
Kita akan taruh ke sini. Oke, image-nya Mongo. Nah, image-nya Mongo dari mana? Ini sesuai dengan ini ya. Nih, ini repositorinya adalah Mongo. Jadi itu harus sama. Kalau misalkan beda nanti dia akan ngepull ulang. Kita buat sama. Kemudian di sini ada untuk username-nya nanti adalah ini. Kemudian passwordnya nanti ini ya. Dan ini ada directory yang akan di-share ini ya untuk volumenya nih. Yang tadi kita buat backup di lokal kitanya dan backup di kontainernya nanti. Ini portnya juga, ini port lokal kita dan ini port yang di kontainernya. Oke, saya akan save ini kalau sudah ya. Oke, kita akan besarkan sedikit. Ini kalau misalkan sudah teman-teman bisa buka terminalnya di sini. Pastikan teman-teman berada di folder yang sama ya dengan ini. Ini Mongo Docker Data. Kita juga berada di Mongo Docker Data. Nah, di sini ada script ya. Teman-teman, ada dua script nih. Yang pertama ada yang up saja, ada up min d. Kalau misalkan up aja ini harus tidak boleh di close ya untuk terminalnya. Tapi kalau misalkan up min d ini teman-teman bisa close terminalnya dan ini tetap jalan. Saya akan contohkan satu aja ya. Ini sama aja. Saya akan contohkan yang ini. Ini akan saya paste ke sini. Dockernya akan saya up. No config file. Nah, ini tidak kebaca ya untuk filenya. File Mongo Docker Data. Ini YAML. Dia harus dikeluarkan. Ini berada di dalam ya. Kita akan cut dan paste ke sini. Aduh, salah nih. Kita tarik keluar. Nggak bisa juga. Kita bikin lagi aja ya. Kita copy. Oke. Ini kita rename dulu. Ya, akan copy. Ini pastikan teman-teman berada di luar ya. New filenya. Nah, ini masih di dalam. Filenya masih di dalam. Mana ini new filenya bisa terus nih. Ini masih di dalam terus nih. Ini. Kalau enggak supaya mudah kita dari sini aja ya. Kita coba buka ya. Explorer explorer.exe kita buka. Oke, nah ini dia harusnya ada di luar ini kita cut dulu, kita paste keluar ya. Oke, kita buka lagi. Nah, ini tadi berada di dalam ini. Kita coba jalankan lagi compose up. Oke, dia nge-create ya. Oke, di sini kita teman-teman bisa lihat dari sini ya, bisa dari Docker sini. Ini lihat ada Mongo Docker Data nih ya. Nah, ini Mongo Docker Data yang barusan kita up. Nih, saya mau refresh dulu biar kelihatan. Nah, ini Mongo Docker Data sudah up dari sini. Ataupun teman-teman mau ngecek dari sini langsung nih. Ini koneksi yang pernah kita buat. Nah, ini sudah ada koneksinya ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk tambahkan data baru ya. Ini sudah up. Kalau misalkan teman-teman mau cek di terminal juga bisa ya. Ini saya clear screen. Misalkan Docker. Nah, ini ya. Nah, ini image yang kontainer yang sudah jalan nih. Image-nya ya. Ini namanya ini Mongo Docker Data
MongoDB strip 1 ya. Nah, ini udah jalan. Ini juga sudah jalan. Kita akan tambahkan untuk contoh datanya. Nanti kita akan backup. Ini kita kecilkan untuk terminalnya. Nah, ini kita hapus. Kita akan buat satu buah. Nah, ini ya, kita akan copy. Ini kita copy dan kita akan buat database use inventory. Nah, kita akan buat database inventory, kemudian kita akan isi datanya ini ya. Oke. Nah, kemudian kita akan jalankan. Kita akan run. Oke, sudah tersimpan ya. Ini akan saya refresh. Ini klik kanan, refresh. Oke, ini inventory sudah ada. Oke, inventory sudah ada. Kita bisa sekarang bisa masuk dari sini ya. Ini akan saya clear screen. Nah, Docker. Nah, ini kita bisa menggunakan ini ya. Bash nih. Oke, dari sini teman-teman bisa lihat di sini belum ada datanya. Ini backupnya masih kosong ya. Nah, di sini ada lampiran yang saya lampirkan nih. Ada script. Nah, ini ada cara untuk melakukan backup. Nah, mengodam, kalau misalkan teman-teman mau membackup semua database yang ada, bisa menggunakan ini ya. Nah, mengodam yang ini. Kalau misalkan hanya satu database, bisa gunakan yang bawah ini. Tentukan database ini ada DB ya, bedanya nih. DB-nya inventory. Tadi kita sudah membuat database-nya di sini inventory ya. Kita lihat nih inventory. Nah, inventory ini akan coba kita backup. Nah, kalau teman-teman mau semua pakai yang atas, kita akan coba satu aja ya. Kita coba satu yang ini. Ini akan saya copy. Nah, kita sudah berada di dalam nih. Harus masuk dulu docker exec it terus nama dari kontainernya dan kita akan menjalankan bash-nya. Nah, setelah itu kita akan jalankan nih mengodamnya. Nah, pastikan teman-teman yang tadi ya, ini sudah di-share nih yang folder backup-nya ke dalam kontainernya. Jadi kita bisa out-nya ini ke backup. Nih, kita akan jalankan. Oke. Writing penjualan. Nah, ini sudah ter-backup ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini kita buka. Nah, ini sudah ada ya. Sudah ada isinya nih, penjualan Bison dan penjualan JSON. Nah, ini kita kecilkan. Nah, ini juga kita tidak kita pakai lagi. Nah, ini ya. Ini backupnya sudah jalan. Tadi kan kosong nih. Nah, ini sudah jalan. Nah, sekarang kita akan coba untuk restore. Ini kan backup sudah jalan. Nah, ini akan kita hapus inventory ini. Kita akan drop database inventory. Oke, kita akan tekan enter. Sudah hilang ya. Database-nya sudah hilang. Nah, karena database-nya sudah hilang, kita mau restore di sini. Caranya, teman-teman masuk lagi ke catatan ini. Nah, di sini ada untuk restore ya. Kalau yang atas ini untuk ngedownkan compose. Ini juga sama, kita harus masuk sebagai ke dalam kontainernya. Karena kita masih di dalam kontainer, kita bisa langsung menggunakan ini. Mongo restore. Nah, kita akan copy ini Mongo restore-nya ke sini. Nah, ini Mongo restore perintah untuk merestore, kemudian username-nya ini harus sama dengan username yang tadi kita buat ya. Nah, yang ini nih username-nya nih. Kemudian password-nya juga ini juga sama. Harus sama dengan password yang kita buat. Ini directory yang kita share, directory backup yang ini ya. Nah, yang ini ada backup nih. Kemudian di dalamnya ada inventory foldernya, inventory dan semua file bertipe Bison akan kita jalankan. Kita akan enter. Oke, sudah selesai ya, ini dijalankan. Nah, teman-teman kalau misalnya sudah selesai ini bisa masuk lagi ke sini dan refresh. Nah, ini inventory-nya sudah ada lagi ya. Tuh datanya juga sudah muncul. Oke, kurang lebih seperti itu ya tutorial kali ini. Tutorial kali ini intinya membahas bagaimana cara kita membuat Docker Compose yang bisa melakukan
sharing untuk directory atau volume yang ini caranya. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan backup dan restore database untuk MongoDB-nya. Nah, semua untuk catatan dan yang kita bahas pada kali ini semua ada di file di ini ya di GitHub sudah saya share. Ini script yang digunakan ada di script.txt. Kemudian Docker Compose-nya ada di sini. Dan ini file backupnya juga ada di sini, inventory dan alt datanya ini. Ya teman-teman bisa gunakan ini untuk percobaan ya. Oke, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.